Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar semua? Selamat hari Rabu. Kembali Rabu bercerita hari ini mengudara dari tengah ibu kota Jakarta. Asik. Sudah makan siang teman-teman? Harapannya Rabu bercerita kali ini bisa mendampingi makan siangnya teman-teman. Oke. Rabu bercerita tentunya masih berisi cerita-cerita kabar baik yang kali ini dari teman saya, yaitu coach saya. Kita akan dengarkan cerita beliau, cerita perjalanan hidup sehat beliau bersama Eating Reorder. Oke. Sebelumnya aku mau perkenalkan, beliau itu adalah seorang pekerjaan beliau di rumah sakit, di Gading Pluit. So, kita langsung aja panggil beliau. Ditunggu teman-teman. Hari-hari kita cerah juga ya teman-teman. Oke? Masih menunggu tersambung dengan coach lah ya. Sebentar teman-teman. Kita coba invite kembali. Sudahkah tersambung dengan beliau? Kita tunggu koneksinya. Oke, bisa jadi karena sinyal, namun sabar teman-teman. Kita masih sabar menunggu. Hai Coach Silly. Hai Mama Bri. Kita invite lagi coach saya. Tunggu. Tapi hari ini bersyukur banget teman-teman. Banyak hal yang saya syukuri karena penting ya teman-teman. Di Eating Reorder kita selalu di-encourage untuk bersyukur karena bersyukur itu merupakan hal yang penting banget. Jadi teman-teman, sudahkah teman-teman bersyukur hari ini? Saya hari ini sudah bersyukur. Bersyukur untuk tadi bisa ada yang namanya senam ICT Advance. Sudah berhasil dilakukan tadi, walaupun masih progres untuk semakin konsisten. Juga tadi bersyukur sudah lari pagi lagi. Lalu apalagi ya? Bersyukur bertemu dengan teman-teman di sini dan bersyukur juga. Oke. Iya. Sabar. Kita coba lagi teman-teman. Jadi penting bagi kita bersyukur teman-teman. Bersyukur juga tadi saya baru dengerin. Wah, sudah bergabung. Hai coach. Akhirnya sudah terdengar suara saya coach. Suara saya terdengar juga gak? Jelas. Oh, saya nggak pakai mikrofon deh ya. Oke. Ini kayaknya agak susah ini. It's okay. Baik. Oke. Terima kasih banget Coach Lea sudah meluangkan waktu gitu ya. Belum makan siang Coach Lea teman-teman, maafkan perdana. Jadi belum makan beliau. Belum. Biasanya tunggu beres dulu baru nanti makan gitu ya. Kalau nggak nanti deg-degan saya ya kan. Oke, baik. Teman-teman, tadi saya udah perkenalkan Coach Lea ini teman saya, rekan saya di Eating Reorder. Bukan satu kebetulan kami bisa bertemu. Dan hari ini teman-teman akan dengerin cerita yang menarik dari beliau seputar perjalanan hidup sehatnya beliau. Perkenalan sebelumnya, beliau itu seorang apa aku bilang ya? Expert, seorang apa namanya kita bilang ya? Apa seorang expert? Cari kata-kata.
Katanya bingung. Beliau aktif teman-teman saat ini di Rumah Sakit Gading Pluit. Betul Coach? Oke. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman mau tanya informasi mengenai Rumah Sakit Gading Pluit, nanti silakan Boleh cek Instagram kontak beliau. saya. Oke. Iya. Baik, Coach. Kita kan mau dengar cerita perjalanan hidup sehatnya Coach. Which is kita sama-sama di Eating Reorder. Boleh dong diceritain Coach Lea waktu itu ikut Eating Reorder karena lihat siapa? Oh, jadi pertama kali saya ketemu sama foundernya dulu. Wow. Bahkan langsung itu. Jadi foundernya itu kan temannya teman saya ternyata Oke. kan. Balik lagi kalau kita di komunitas Eating Reorder, teman-teman, kita selalu ngomong nggak ada yang kebetulan dalam hidup itu ya. Setuju. Nah, jadi kalau refleksi kita ke belakang, saya bisa ketemu sama foundernya duluan, bahkan sebelum ada Eating Reorder, teman-teman. Itu. Oke. Saya ketemu sama Coach Roy itu di tahun 2021, 2020. 2020. Oke. Ya. Ya, Oke. September 2020. Yes. Nah, udah dan akhirnya beliau itu kan ngajakin saya. Waktu itu beliau bilang mau bikin komunitas kepengen sehat, Oke. kepengen sehat challenge dulu. KSC. Nah, Oke. ya KSC kan. Akhirnya saya bilang, saya cuma iya doang, karena waktu itu kan baru pertama kali ketemu sama Coach Roy kan. Iya, Gitu. betul. Nah, singkat cerita, ternyata itu komunitas berjalan tanpa saya ada di dalamnya. Oke. Gitu. Nah, setelah 1,5 tahun kemudian, barulah saya gabung sama Eating Reorder. Dan waktu itu namanya belum pure Eating Reorder deh. Waktu itu masih tetap kepengen sehat challenge karena foto cap saya tuh before afternya masih kepengen sehat, bener gak? Berarti Coach Lea itu berarti bentar, Coach batch 5 bukan ya Coach ya? Bener ya? Batch 11. Oh, batch 11. Oh, maafkan saya. Batch 11. Iya, saya member batch 11 kan maksudnya kan? Iya, betul. Batch 11 kan? Betul. Iya. Yes. Iya. Okay, baik. Nah, jadi waktu itu kenal sebelumnya dari Coach Roy. Namun apa yang bikin mau ikutan Eating Reorder kala itu? Waktu itu jadi ceritanya kan saya 1,5 tahun kemudian baru bertobat nih ceritanya ya teman-teman ya. Waktu itu diajakin, mau nggak lu ikut? Ya udahlah, ntar dulu deh gitu kan. Oke. Nah, sampai saya ketemu sama berbagai orang, teman-teman saya juga yang mutual friend sama Coach Roy, terus tiba-tiba mengecil badannya. Oke. Gitu. Tapi saya nggak tahu tuh, saya nggak ngerti kan. Iya. Kok lu kurusan sih? Gue ikut program Roy, dia bilang begitu. Karena kan waktu itu belum ada yang namanya Eating Reorder, ya kan. Pokoknya cuma taunya program Roy doang. Iya. Nah, sampai saya waktu itu udah mencapai BB saya yang paling tinggi tuh ya, Coach Dana. Terus waktu paginya itu saya barusan cek lab. Nah, rapor saya merah semua tuh ceritanya. Nah, terus saya kalut ya kan, saya bingung, aduh gimana nih ya. Saya udah mikirin saya mau potong lambung nih ceritanya, sama kayak adik-adik saya. Karena adik-adik saya itu kan potong lambung demi kurus ya. Nah, saya adalah orang terakhir, terus udah mulai dipaksa, udahlah daripada lu begitu terus mendingan potong lambung aja, intinya gitu. Iya. Nah, sudah terbersit di dalam pikiran, sudah sempat sebelumnya tuh sudah sempat ngobrol sama dokter, tapi masih maju mundur lah intinya gitu. Nah, saya lagi pegang hasil lab saya nih ceritanya ya. Terus tiba-tiba saya ngobrol sama ipar saya kan. Ipar saya kan satu rumah. Terus dia lagi nonton satu video yang mukanya juga saya kenal nih orang ini di video ini ya. Siapa itu? Pastor Asaf ceritanya kan. Kan dulu kan kita waktu join member kan mesti nonton video dulu, ingat nggak? Putus sedikit. Oh, sebentar. Halo Coach, tes. Udah belum? Tes. Sebentar, mungkin saya coba mencari sinyal atau mungkin kita coba lihat. Masih amankah Coach? Coach Dana di saya sih berair aman, ya. Berair sama berarti kan makanya berair gue. Oke, sambil kita coba jalan ya teman-teman. Jadi
tadi aku sempat dengar yang dilihat di video itu adalah tentang Pastor Asaf berarti ya? Iya. Betul. Itu legendary juga tuh. Iya, saya hampir Di mati itu awal. kan. Oke, betul betul. Lalu gimana? Nah, iya, terus udah gitu Pastor Asaf itu adalah salah satu sahabat saya Oke. gitu. Nah, Ya. udah lama nggak kontak gitu, tiba-tiba saya ngomong sama ipar saya, kok lu nonton videonya si itu, saya manggilnya Amos gitu kan. Oke. Kok lu nonton videonya si Amos gitu kan. Iya. Terus ipar saya ngomong, nggak tahu nih, gue ikut program Roy, tapi gue disuruh nonton video ini. Terus saya kaget dong, kayak disamber geledek gitu. Hah, lu ikut program Roy? Tahu dari mana? Gitu kan. Jadi Iya, intinya oke. tuh circle saya sama circle Coach Roy itu kan sama. Tapi kan ipar saya Oke. jauh beda kan. Iya, betul. Ya, circle-nya beda nih gitu. Iya. Tiba-tiba dia bisa nyemplung ikut program Roy kan. Oke. Saya kaget lah. Kok bisa tahu dari mana? Iya. Ternyata temennya, suami temennya itu ikutan dan hasilnya baik gitu kan. Oke. Nah, abis itu saya nggak pakai mikir, saya langsung ngambil handphone tuh ke kamar saya langsung kontak tuh Coach Roy. Yes. Saya bilang, Roy, gue mau ikut program lu dah, gitu. Ya udah, nggak pakai babi bu tuh Coach Roy, langsung ambil link aja, dia dikasih link ke saya. Yes. Saya join, udah. So here I am. Oke. Until today. Nah, kalau cerita di awal pasti udah tahu, pasti udah pernah dengar ceritanya mengenai eating reorder seperti apa, itu kita belum akan bahas. Namun Coach, kalau ceritanya Coach sendiri udah ikut eating reorder for sampai awal hingga akhir program, adakah cerita menarik yang mau dibagikan Coach? Wah, banyak sih. Banyak ya, termasuk yang tadi aku Banyak sampaikan banget. ya, yang tentang brand tersebut lagi. Silakan Coach, waktu dan tempat silakan. Jadi buat teman-teman member nih yang lagi nonton gitu ya, kita semua coaches di sini kan berjalan sebagai member juga ya kan. Nah, jadi saya juga punya tuh ups and down-nya ya, gimana caranya berusaha untuk konsisten, berusaha untuk sabar, berusaha untuk ikhlas. Nah, anyway, waktu itu kita diajarin macam-macam teman-teman, ya kan? Diajarin banyak mengenai atur pola pikir dan lain sebagainya. Siapa yang berbicara dalam otak kita? Betul. Terus abis itu setelah ikut coaching nih ya, saya tiba-tiba lapar malam-malam gitu. Okay. Padahal baru belajar kan, baru diajarin gitu. Saya dulu tipenya tuh suka stok makanan. Saya doyannya chips gitu kan ya. Nah, waktu saya habis dari luar negeri itu, saya ada satu chips tuh yang saya suka banget. Itu satu, kalau di luar negeri kan satu pak gede gitu kan ya. Dan itu nggak ada di Indonesia waktu itu. Saya simpen tuh berbulan-bulan tuh ada di lemari saya, sampai saya ikut eating reorder belum saya sentuh tuh. Nah kan kita diajarin kan kalau makanan kayak begitu-begitu kurang baik lah untuk kita. Tapi entah kenapa saya lapar, saya kepikiran itu barang ya, itu makanan. Dan it's just ya cuman berapa meter lah dari tempat saya kan. Akhirnya saya bergumul dalam pikiran saya. Aduh, gua lapar, makan nggak ya, ambil nggak ya, gitu kan. Jadi ada yang satu ngomong ambil, ada yang satu ngomong jangan gitu. Ya udah, terus singkat cerita saya menyerah dengan dengan pikiran yang sebelah kiri atau kanan ya, pokoknya si itulah ya, si evil itu. Akhirnya saya pikir, ya udah, gue makan satu aja deh, gitu kan. Makan satu. Terus habis itu, kok enak ya? Saya ambil 2. Terus saya ambil 3. Lama-lama habis 1 pak ya. Habis 1 pak. Udah gitu perut kenyang dong. Wah, perut kenyang enak nih, puas gitu kan. Wah, akhirnya gue makan juga nih chips. Habis itu tidur. Nah, besok paginya teman-teman, saya nimbang nih. Ya, saya nimbang kan. Ternyata saya naik dong 1 kilo. Oke. Gara-gara 1 kantong chips itu. Saya besokannya naik langsung 1 kilo. Wah, itu penyesalannya tuh luar biasa buat saya kan. Terus udah nih, itu bener-bener saya nyesel banget. Terus sepanjang di kantor, saya jalan ya, lagi nyetir mobil gitu, bergumul lagi gitu kan dengan diri saya.
Ada Oke. suara yang ngomong. Makanya gua bilang juga apa, jangan diambil tuh, jangan dimakan itu chips. Nah, sekarang kan lu diajarin setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini yang lu tanggung sekarang kan? Gimana? Oke, Sekarang lu mau betul. ngaku nggak sama coach lu gitu kan? Udah tuh, itu jam 8 pagi, saya bergumul terus sampai jam 12 siang, teman-teman. Ngaku nggak ya Ngaku gitu ya. nggak ngaku nggak ya. Dulu Coach Dana ada di situ juga tuh, ya kan? Coach Dana sebagai asisten coach, ya kan? Ya udah, terus akhirnya lagi ngomong-ngomong soal pengakuan dosa, saya ngomong nih sama sama teman-teman member, sama coach ya, baru bukan coach sama asisten coaches. Gue mau ngaku dosa nih, bilang gitu. Apa, wow, pada ribut kan. Tapi gue takut lah, gue bilang gue takut dihakimi. Soalnya dosa gue gede banget nih, gue Iya, bilang iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Terus luar biasanya salah satu asisten coach ya, waktu itu Coach Chandra gitu kan, Iya. ngomong, siapa yang menghakimi? Manusia itu tidak berhak untuk menghakimi, Yes. karena yang bisa menghakimi cuma Tuhan lah, gitu Iya, kan. betul, Kita betul, sebagai betul. manusia nggak ada yang sempurna. Wah, di situ saya kayak disiram air sejuk gitu kan. Oke, kalau gitu gue ngaku. Iya, iya. Ya udah, akhirnya saya ngaku. Cuman salah satu energi yang saya dapatkan di komunitas itu ya, yaitu maksudnya benar-benar disupport, ya nggak apa-apa. Kamu belajar sesuatu dari kesalahan kamu, next time jangan lakukan itu lagi. Nah, itu salah satu hal yang membuat saya memilih untuk tetap stay di komunitas ini. Gitu, Coach Dana. Ini keren banget nih cerita yang satu ini. Kenapa saya minta beliau cerita? Karena itu sampai sekarang saya masih ingat. Dan buat teman-teman di Eating the Order ya, mungkin coach kita sama-sama sudah pernah bagikan ya, coach saya. Di Eating the Order itu bukan hanya terkait makan aja, teman-teman. Tadi barusan teman-teman dengar ceritanya bahwa kita diajarin suara-suara apa aja yang muncul di pikiran kita, itu yang pertama. Dan tentunya tadi jadinya juga ngerti kan yang mana yang penting untuk didengerin. Saya yakin kita juga punya cerita seperti ini ya, coach ya. Udah makan terus aduh nyesel deh. Betul? Dan di Eating the Order Benar. juga tadi teman-teman, kalau ada yang mau curhat, ya cerita aja persis seperti yang coach saya lakukan. Cerita guys, tetap akan disupport. Oke. Nah, Betul. coach, Ya. cerita menariknya oke banget. Nah ini nih yang legendary. Nah, coach, setelah program kita, boleh tahu dong kalau coach Lea dapat bonusnya berapa sih? Bonusnya berapa? Bonusnya 2 tabung gas ya. 2 tabung guys. Berapa kilo itu? Berapa kilo? Gas 15 kilo. Kali Berarti 2. 30. Iya. Teman-teman. Nah, udah denger ya. Coach Lea aja bisa, pasti teman-teman juga bisa. Nah, coach, luar biasa banget dengar ceritanya dan tentunya semakin sehat gitu ya. Nah, boleh dong diceritain, kan coach tadi bilang itu tadi salah satu alasan yang bikin coach tetap masih ada di komunitas ini. Sekarang coach kan sudah, ya namanya tadi aku panggilnya juga coach gitu ya. Iya. Ambil peranan sebagai coach, apa yang buat coach Lea sebelumnya ya, sebelum ke coach Lea, apa yang membuat coach Lea waktu itu memutuskan tetap ikut serta sebagai asisten coach di Eating the Order? Pertama sebagai asisten coach dulu ya. Yes. Salah satunya adalah saya supaya nggak bablas. Oke. Reminder. Iya, karena kalau saya tidak stay di dalam komunitas ini, bisa jadi saya tidak mendapatkan dukungan dan support gitu. Jadi saya tetap memutuskan, walaupun saya dulu tuh nggak kenal sama siapa-siapa, ya nggak? Dulu saya suka dijapri sama Coach Dana, waktu itu saya ingat banget, suruh minum teh hijau atau apa gitu ya. Yang itu ramuan itu, ramuan. Ya kan? Yes. Ramuan, ya gitu. Suruh minum teh hijau. Terus kan saya tanya tuh di grup, teh hijaunya boleh yang udah ada merek lemonnya apa? atau gimana gitu, merek apa? Gak ada yang jawab dong. Mungkin lagi pada sibuk ya kan kita belajar netral juga. Terus
Dengan baik hatinya Coach Dana japri saja, udah ada yang jawab belum? Saya bilang belum. Ya udah, pakai yang ini ya gitu. Terus saya pikir, wah ini kita member juga diperhatikan juga gitu ya. Jadi ketika saya kelar jadi member itu, satu, supaya nggak off track, stay in the Ya, community. Terus saya pikir it's gonna be fun juga untuk saya tuh ketemu dengan banyak orang, dan akhirnya juga eh, bantuin mereka. Jadi asisten coach itu dulu buat kita idola loh. Ya nggak sih? Kita kalau ngelihat coach sama asisten coach itu rasanya tuh udah kayak wow, oke. udah kayak selebriti tahu. Keren ya, luar biasa. Iya. Itu yang membuat saya jadi asisten coach. Walaupun saya juga waktu itu nggak kenal siapa-siapa. Tapi saya pikir ya eventually ya tinggal saya mau membuka diri atau enggak gitu. Saya mau Betul. kenal orang atau enggak. Jadi ketika saya juga membuka diri, mulai belajar kenal dengan teman-teman, kan banyak banget ya. Ya, Akhirnya ya kita jadi, saya bisa ngeblend in juga. Jadi nyemplung dalam satu komunitas, dan luar biasanya maksudnya eh, teman-teman itu ya nggak pernah memandang kita tuh asisten coach lama atau baru, pokoknya malah happy gitu. Ada asisten coach baru gitu. Kalau di sisi kita kan, waduh kita jadi member gitu kan, deg-degan kan ya masuk dalam bareng-bareng sama iya, iya. asisten coach senior gitu Senior ceritanya. Tapi tua katanya tua. iya, as coach tua. Tapi sebenarnya ya terbalik gitu, Halo, malah halo, halo, sekarang testing, kita testing, kalau testing. masih bisa Siap. mas ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada teman-teman member yang akhirnya memutuskan jadi asisten coach, kita malah senang juga ya, Coach Betul, Dana ya, betul. Benar, benar. gitu. Nah, Iya. itu cerita asisten coach. Mm-mm. Akhirnya memutuskan untuk menjadi coaches. Ada cerita menarik kah? Atau apa yang mendapatkan uh, rekaman yang full? Oke, baik. Aku panggil lagi Coach Sea. Hai Coach, masihkah engkau di sana? Aku panggil kembali ya. Apa yang membuat Coach Sea mau bergabung menjadi Coach Eating Reorder? Dan adakah cerita yang mungkin menarik? Bagaimana beliau akhirnya memutuskan menjadi Coach Eating Reorder? Oke, sekarang mencoba menggabungkan kembali dengan Coach Sea. Coba menunggu beliau kembali mencoba tersambung. Kita coba panggilkan kembali Coach Sea. Coach Sea. Hai hai. Hai Coach. Sudahkah tersambung kita? Jadi teman-teman, tadi uh, masih belum tersambung. Kita coba kembali lagi teman-teman ya. Ikhlas dan sabar. Menantikan tersambung dengan Coach Sea. Tadi saya bawa, Coach. Hai hai. Hai. Nah, Maafkan saya atas kendala sinyal ini. Hai. hai. Saya pikir saya yang putus. Aduh, kayak gini kita perlu ini ya ikhlas dan sabar ya. Tapi saya pastikan Iya. bukan satu kebetulan kemarin coach saya kontak saya, coach saya itu gabungin video. Sekarang perdana akan gabungin video. Iya benar juga. Bener ya? Bener ya? Oke. Iya. Tadi kita sampai pada cerita bagaimana coach saya mau memutuskan untuk menjadi coach eating disorder. Boleh dibagikan ceritanya coach? Saat itu saya kepengen belajar awalnya, ya kan. Ketika ditawarin mau nggak sertifikasi, ya udah saya pikir saya belajar untuk diri saya sendiri. Ketika saya menyelesaikan, saya sebenarnya nggak tahu nih mau buka kelas atau enggak gitu kan. Oke. Ya, tapi saya disupport sama teman-teman gitu kan. Kayak ada Coach Cili, Hai terus Coach Cili. Coach Cili ada juga Coach ada Cili nih. tuh, ada di sini tuh dia lagi join live. Ya kan?
Ya, Ya dia bilang ya udah coba aja sama Coach Chandra waktu itu. Terus akhirnya saya pikir ya udahlah, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang baru juga gitu. ya, Tidak berekspektasi apapun, ya sudah saya buka kelas, saya ikutin prosesnya. ya. Tiba-tiba sekarang buka kelas udah 5 batch gitu. Ya saya sih nggak memikirkan apa-apa, tapi saya ikutin. Saya mau belajar, Oke. jadi saya ikutin prosesnya dari nol sampai sampai sekarang lah. Dan saya juga masih tetap terus belajar lah bareng-bareng sama coaches-coaches yang lain. Bahkan sharing-sharing cerita dengan asisten coach gitu kan ya. Semakin banyak orang kenal, orang kenal saya kenal orang gitu. Itu saya rasa akan memperkaya pengalaman hidup saya juga sih. Oke, baik. Jadi dorongan untuk belajar tentunya dan juga tentunya bahwa kita sama-sama yakin hal ini perlu dibagikan kepada banyak orang sehingga penting kita juga menjadi bagian dari gerakan tersebut ya coach. Ya, betul sekali. Oke. Anyway, thank you banget coach Lea Thank you juga. buat ceritanya, apalagi cerita yang legendary tadi dibagiin keren amat. Langsung kepengen kan ya Coach Dana ya. Nanti kita cari ya, Ya, kita cari. Oke. Nah, sekarang udah coach ada. sudah ada ya. Anyway, coach sebelum kita berpisah, eh, adakah yang coach mau bagikan kepada teman-teman atau coach boleh diceritain kapan kelas berikutnya kepada Oh, teman-teman semua? ya saya sih rencana akan buka kelas lagi tahun depan ya teman-teman ya, karena saya tahu mungkin banyak orang yang memiliki kesibukan akhir tahun, ada yang pengen jalan-jalan, tapi saya percaya siapapun yang akan Ya, bergabung dengan Eating Reorder, baik dengan coaches lain atau dengan saya pun, atau dengan Coach Dana, itu pasti didukung oleh alam semesta. Nggak ada yang kebetulan deh betul. pokoknya. Jadi yang penting adalah ketika teman-teman mau berproses itu dulu Ya, ya. Jadi jangan melihat siapapun, tapi lihatlah diri sendiri, apa yang kamu mau ya lakukan itu untuk diri kamu sendiri, bukan karena untuk orang lain. Itu sih buat teman-teman yang mungkin belum gabung jadi member, atau teman-teman yang sudah bergabung, atau teman-teman alumni ya, lakukan itu semuanya untuk diri kamu sendiri. Karena ketika kamu bahagia, ya kamu akan memancarkan hal itu kepada orang lain di sekitar kamu. Gitu pesan saya. oke. Thank you banget coach. Yang jelas perhatikan ke diri kita sendiri dulu ya. Penting itu mulai dari diri kita. Kemudian juga kalau teman-teman yang tentunya di akhir tahun kan punya resolusi semua ya coach ya. Ya, Nanti bisa lihat ke website Eating Reorder, bisa juga nanti dicolek-colek ke coach saya atau ke saya ataupun nanti ke Instagram Eating Reorder. Anyway, thank you banget buat ceritanya coach. Tetap thank you menjadi Coach Dana for inspirasi banyak orang dan sehat terima selalu. kasih. Oke teman-teman, Amin. thank you buat semuanya. Thank you. Kita ketemu lagi di minggu depan di Rabu Cerita berikutnya. Bye-bye Thank you. coach. Bye-bye. Bye-bye coach Chili. Bye. Coach Roy. Ada coach saya. Ada coach Ruth juga. Dadah. Dadah.